membahas sebuah tema yang lazim di peradilan agama khususnya, yaitu langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Mungkin bisa dijelaskan Ibu kepada Sobat Pentagon ini sebagai pencerahan begitu, apa sih yang dimaksud dengan dispensasi kawin atau dispensasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PTA, berjumpa lagi dengan podcast PTA Gorontalo, Bincang-Bincang Pentagon. Kembali lagi bersama saya selaku host, yaitu Mahdi Haidar. Dan kebetulan kita hari ini kedatangan narasumber, yaitu salah satu hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Ibu Nur Dahlia. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Baik Sobat Pentagon, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang lazim di peradilan agama khususnya, yaitu dispensasi kawin atau dispensasi nikah. Nah, kenapa sih kok kita membahas tema ini? Karena tidak bisa dipungkiri di sebagian masyarakat itu masih ada paradigma yang menganggap bahwa pengadilan agama ini sebagai pintu gerbang dalam membuka pernikahan dini, yaitu lewat dispensasi nikah. Nah, untuk menjawab paradigma seperti itu, mungkin langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Mungkin bisa dijelaskan Ibu kepada Sobat Pentagon ini sebagai pencerahan begitu, apa sih yang dimaksud dengan dispensasi kawin atau dispensasi? Saya akan jawab bahwa dispensasi kawin atau biasa juga diistilahkan dispensasi nikah adalah pemberian izin dari pengadilan bagi calon mempelai yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Jadi pada dasarnya bahwa dispensasi nikah ini adalah pengecualian dari aturan hukum karena adanya pertimbangan khusus yang melandasi hal tersebut. Sebagaimana kita lihat dalam laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa pada tahun 2022 jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di pengadilan agama yaitu sekitar 50.000 permohonan, dan ini sebenarnya sudah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di pengadilan agama itu sekitar 60.000, jadi telah mengalami penurunan. Tapi meskipun demikian masih tinggi ya, masih tinggi. Dan menurut laporan daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan tersebut bahwa terdapat 4 provinsi yang tinggi mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu yang pertama Jawa Timur, yang kedua Jawa Tengah, dan yang ketiga Jawa Barat, dan yang keempat adalah Sulawesi Selatan. Namun demikian bahwa tidak semua permohonan tersebut dikabulkan. Jadi permohonan dispensasi kawin itu dikabulkan apabila ada alasan mendesak. Arti daripada alasan mendesak di sini adalah keadaan yang tidak bisa dinikahkan lagi, tidak ada alasan lain kecuali dinikahkan lagi. Itu mungkin dari jawaban saya. Baik. Ya. Mungkin bisa diuraikan lebih detail lagi Bu mengenai alasan mendesak ini, contoh konkretnya bagaimana ya Bu, supaya mungkin Sobat PTA bisa mengerti begitu. Jadi alasan mendesak ini dalam Perma nomor 5 tahun 2019 itu dicantumkan bahwa pernikahan dini boleh diizinkan apabila didasari oleh alasan yang mendesak. Jadi alasan mendesak di sini bukan hanya sekedar klaim dari pemohon, tetapi harus dibuktikan. Yang pertama buktinya itu bahwa memang benar-benar anak itu adalah belum cukup umur, dibuktikan dengan
akta kelahiran atau KTP. Dan yang kedua harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang mendukung pernyataan pemohon tersebut atau orang tua tersebut bahwa benar-benar anaknya tersebut mendesak untuk dinikahkan. Saya kira begitu. Baik, mungkin itu tadi alasan mendesak itu bukan klaim dari pemohon, begitu Ibu ya, dengan dibuktikan dengan syarat-syarat formalitas yang lainnya, gitu Ibu. Berikutnya Ibu, mengenai syarat ini, syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan. Baik, saya kira ini pertanyaan yang bagus. Sebagaimana kita ketahui bahwa dispensasi nikah ini adalah merupakan kewenangan pengadilan agama. Nah, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah surat permohonan. Jadi surat permohonan itu harus dirinci mengenai identitas, posita yang melatar belakangi permohonan tersebut. Kemudian ada petitum. Kemudian yang kedua, KTP atau kartu tanda penduduk pemohon atau orang tua anak yang dimohonkan dispensasi. Yang ketiga adalah KTP anak yang dimohonkan dispensasi dan kartu keluarga pemohon, kartu keluarga pemohon. Yang kelima adalah kartu penduduk calon suami pemohon, apakah itu istri atau suami. Dan yang terakhir adalah surat keterangan atau ijazah terakhir dari pemohon maupun calon suami, atau kalau masih sekolah maka diperlukan surat keterangan dari sekolah tersebut. Ya. Baik, mungkin ini ada poin penting yang perlu dicatat oleh Sobat PTA begitu ya, bahwa dispensasi kawin ini merupakan permohonan Ibu ya, bukan gugatan, volunteer atau bukan kontentiosa. Oke Bu, berikutnya mengenai ini Bu, legal standing atau persona standi in judicio. Siapa sih Bu yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin itu? Baik, yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin itu adalah orang tua, kedua orang tua. Apabila salah satu kedua orang tua telah meninggal ataukah tidak diketahui kediamannya atau tempat tinggalnya, maka boleh diajukan oleh salah seorang dari kedua orang tua tersebut. Termasuk kalau kedua orang tua telah bercerai, maka boleh diajukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, ataukah orang tua yang mendapat hak asuh anak tersebut berdasarkan penetapan pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah wali. Apabila kedua orang tua telah meninggal atau kekuasaan orang tua telah dicabut, maka diajukan oleh wali. Kemudian wali juga bisa diajukan oleh wali apabila mendapat hak kuasa dari kedua orang tua karena mungkin orang tuanya berhalangan ataukah di luar daerah sehingga sulit untuk mengajukan, maka dia bisa menunjuk wali untuk sementara. Baik. Nah, ini mungkin karena itu Ibu ya, karena anak ini mungkin dipandang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka permohonan diajukan oleh orang tua begitu mungkin, atau handelingen bekwam kalau dalam bahasa Belanda. Mungkin ini Bu, berikutnya ada pertanyaan yang mungkin sering muncul di masyarakat terutama Sobat Pentagon ini Bu, yaitu kan batas dewasa kalau menurut undang-undang ini kan banyak macamnya Ibu. Misalkan kalau di dalam BW atau KUH Perdata pasal 330 itu kan dikatakan dewasa itu ketika menginjak 21 tahun, atau Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden itu 17 tahun. Undang-Undang Perkawinan 174 itu 18 tahun, diperbarui menjadi 19 itu ya. Nah, ini akhirnya kan kita bingung ini Bu, ini standarnya yang dipakai itu yang mana begitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya ini aturan mengenai permohonan dispensasi kawin ini memang belum diatur berdasarkan undang-undang. Tetapi
Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pembuat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Di situ dicantumkan bahwa umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun. Jadi sudah jelas dalam perma tersebut bahwa yang belum mencapai umur 19 tahun maka harus memperoleh izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan. Adapun tadi dari macam-macam umur itu yang ditanyakan oleh Mas Haidar itu adalah menyangkut umur dewasa. Memang umur dewasa dan berbagai aturan itu bermacam-macam. Tetapi sudah dicantumkan dalam Perma nomor 5 tahun 2019 yaitu umur untuk melangsungkan perkawinan itu minimal 19 tahun baik pasangan mempelai wanita maupun laki-laki. Jadi sudah ada kesamaan umur antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau undang-undang sebelumnya itu yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu umur mempelai wanita itu 16 tahun. Sedang untuk mempelai laki-laki adalah 19 tahun. Jadi ada perbedaan umur antara umur mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Terakhir diubah undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diubah umur menjadi umur mempelai wanita dan mempelai laki-laki itu sama yaitu 19 tahun. Ketika akan mengajukan permohonan atau melakukan pernikahan maka harus ada izin dari pengadilan. Baik, ini mungkin poin juga yang perlu dicatat oleh Sobat PTA bahwa standar umur yang dipakai itu adalah mengacu pada Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Begitu Ibu ya? Yaitu 19 tahun. Berikutnya Ibu mengenai yurisdiksi pengadilan Ibu. Jadi dispensasi kawin ini diajukan di pengadilan apa dan di pengadilan mana begitu Ibu? Pertanyaannya sangat bagus. Jadi pada dasarnya pengajuan permohonan dispensasi kawin itu yang pertama dasarnya adalah berdasarkan agama anak. Jadi ketika terjadi perbedaan agama antara orang tua dengan anak, maka yang menjadi dasar adalah agama anak. Ketika anak beragama Islam maka diajukan di pengadilan agama. Tetapi ketika anak non-Islam berbeda dengan orang tuanya maka pengajuan permohonan dispensasi tersebut diajukan di peradilan umum. Kemudian yang kedua diajukan di pengadilan yang sama apabila salah satu atau kedua orang tua calon suami istri itu keduanya masih di bawah umur anaknya itu, sehingganya dianjurkan untuk diajukan di pengadilan agama yang sama. Baik. Kalau mengenai proses persidangan ini sendiri Ibu, mungkin bisa dijelaskan juga Ibu. Baik. Jadi sebagaimana tadi saya telah jelaskan bahwa permohonan dispensasi nikah ini belum diatur dalam undang-undang. Acuannya yang ada sekarang ini adalah Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 20 November 2019, ditetapkan tanggal 20 November 2019 dan diundangkan tanggal 21 November. Permohonan dispensasi nikah ini pertama hakim yang mengadili perkara tersebut telah bersertifikasi sebagai hakim anak. Kemudian yang kedua, hakim dalam memeriksa proses pemeriksaan terhadap anak tersebut menggunakan bahasa yang sederhana sehingga anak tersebut mudah memahami maksud daripada hakim tersebut. Kemudian yang ketiga, hakim dalam memeriksa perkara tersebut tidak memakai atribut, tidak menggunakan pakaian toga dan paniter pengganti, tidak menggunakan jas. Seperti itu dalam perma. Kemudian yang kedua bahwa pada persidangan tersebut hakim wajib mendengarkan keterangan pemohon dan
anak yang dimohonkan dispensasi, kemudian calon suami anak tersebut, dan kedua orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi. Ini untuk apa kepentingannya untuk dihadirkan oleh pemohon? Tujuannya dihadirkan oleh pemohon adalah agar majelis hakim memberikan nasihat kepada pemohon, dalam hal ini orang tua, kemudian anak yang dimohonkan dan calon suami anak yang dimohonkan dan kedua orang tuanya, agar majelis hakim memberikan nasihat. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan usia di bawah umur itu banyak dampak atau risikonya, sehingga perlu diberikan pemahaman oleh majelis hakim sehingga tidak terjadi pernikahan di bawah umur atau di bawah umur 19 tahun. Yang terpenting juga bahwa dalam penetapan itu majelis hakim mempertimbangkan keterangan orang tua atau pemohon, begitu juga keterangan anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami, ya. Calon suami anak yang dimohonkan, kemudian orang tua kedua calon suami, dan itu harus dicantumkan dalam atau dipertimbangkan dalam penetapan. Ketika permohonan penetapan tersebut tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka dianggap penetapan itu batal demi hukum. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah bahwa hakim dalam mempertimbangkan penetapan itu harus semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut. Jadi hakim harus mempertimbangkan keadaan psikologis, sosiologis, kesehatan dan ekonomi anak tersebut, dan itu berdasarkan daripada rekomendasi dari dokter atau psikolog atau komisi perlindungan anak. Jadi semata-mata di sini adalah untuk kepentingan anak tersebut. Saya kira begitu. Baik Ibu. Berikutnya ini mungkin pertanyaannya bersifat sosiologis begitu Ibu. Iya. Menurut pendapat Ibu, sebenarnya apa sih penyebab utama terjadinya perkawinan dini ini? Iya. Jadi sebenarnya penyebab daripada pernikahan di bawah umur ini ada beberapa hal. Yang pertama, faktor pendidikan. Ya, jadi sebenarnya mereka belum memahami akibat atau risiko yang ditimbulkan akibat daripada pernikahan dini, sehingganya perlu pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat memahami risiko akibat dari pernikahan dini. Yang kemudian kedua, penyebabnya yaitu faktor kemiskinan. Mereka menganggap bahwa dengan menikah maka dengan mudah mendapatkan uang. Nah, sehingga terjadilah pernikahan di bawah umur. Kemudian yang ketiga, faktor agama dan budaya. Ya, itu juga yang melatar belakangi. Dan ada anggapan bahwa dengan menikahkan secepatnya maka dapat menjaga kehormatan keluarga atau nama keluarga. Apalagi kalau orang tua melihat anaknya sering keluar dengan teman-teman lawan jenis, ya itulah sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, sehingga begitu dilihat anaknya ataukah sudah ada yang datang melamar, maka disitulah akan dilakukan pernikahan. Mungkin juga kita sering mendengar ada gium itu Ibu ya, apa banyak anak banyak rezeki, itu mungkin Ibu ya salah satunya pendorong terjadi pernikahan. Berikutnya Ibu, apa solusi, bagaimana sih solusinya Ibu untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dini ini? Iya. Baik, saya rasa tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur itu tadi dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat, bahwa
pernikahan dini itu adalah menimbulkan efek atau resiko yang sangat besar. Tadi dengan menikah di bawah umur itu otomatis kan sudah tidak berkelanjutan lagi, pendidikannya sudah berhenti, apalagi kalau tidak terpenuhi wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang terpenting juga perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan menikah usia muda itu organ reproduksi belum matang, sehingga apabila wanita hamil di usia muda itu memungkinkan untuk terjadinya keguguran ataukah perdarahan. Itu penting sekali kita sosialisasikan dalam masyarakat, terutama kepada stakeholder kita. Baik Ibu, sebelum kita tutup podcast kali ini mungkin ada closing statement Ibu dari Ibu, silakan. Baik. Jadi pada dasarnya bahwa tadi kami telah jelaskan akibat-akibat daripada pernikahan dini. Maka itu saya harapkan kepada masyarakat agar pernikahan dini sebaiknya dihindari, ya, karena itu menimbulkan banyak efek atau resiko, dan itu orang tua harus memastikan bahwa ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak tersebut apabila anak tersebut akan melangsungkan pernikahan di bawah umur, karena pertimbangan khusus dan tidak bisa lagi dihindari. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah hadir di podcast Bincang-Bincang Pentagon. Baik, tibalah kita pada penghujung podcast ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Sobat PTA yang selalu menyaksikan podcast-podcast Bincang-Bincang Pentagon. Jangan lupa share, subscribe, dan like channel YouTube PTA Gorontalo. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.